Perkenalkan, nama saya Krismas, NIM D101111701060. Di sini saya akan membawakan PPT seminar online yang berjudul Evaluasi Zona Selamat Sekolah atau ZOS pada kawasan sekolah di Jalan Raya Sanggauledo, Kecamatan Mengkayang. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada dosen pembimbing utama saya, yaitu Ibu Sumiyatina, STMT IPM, dan dosen pembimbing kedua saya yaitu Ibu S. Nurlaili Kadarini, STMT IPM. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji utama saya yaitu Bapak Heri Azwansyah, STMT IPM, dan dosen penguji kedua saya yaitu Ibu Dr. Elsa Trimukni, STMT. Pada seminar kali ini saya akan membahas yaitu pendahuluan, penjelasan pustaka, dan metodologi penelitian. Untuk pendahuluannya ya, latar belakangnya Kecamatan Mengkayang merupakan salah satu kecamatan pada Kabupaten Mengkayang, Kalimantan Barat. Kecamatan Mengkayang dilalui oleh 3 jalan provinsi berdasarkan sistem geoportal jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Barat. Ketiga jalan tersebut diantaranya Jalan Raya Sanggauledo, Jalan Kalimantan, dan Jalan Basuki Rahmat. Kecamatan Mengkayang memiliki 62 sekolah berdasarkan data pokok pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Ristek Teknologi. Keberadaan kawasan sekolah berdampak pada kegiatan arus lalu lintas pada kawasan tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi keselamatan anak sekolah ialah sekolah yang berada pada jalan utama di mana banyak kendaraan yang melintas sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan. Pemerintah pusat serta Departemen Perhubungan Darat menerbitkan SK 3236 AJ 403 Direktorat Jenderal 2006 tentang uji coba penerapan zona selamat sekolah di 11 kota Pulau Jawa, yang kemudian disusul SK Dirjen Perhubungan Darat nomor 1828 AJ 403 Direktorat Jenderal 2008 yang menyatakan zona selamat sekolah diberlakukan di seluruh Indonesia, termasuk Kecamatan Mengkayang, dan SK 3582 AJ 403 DRJD 2018 tentang pedoman teknis pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah melalui penyediaan zona selamat sekolah. Zona selamat sekolah atau ZOS merupakan suatu rekayasa manajemen lalu lintas yang dimana bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah. Kawasan sekolah yang diambil yaitu pertama SMA Negeri 1 Bengkayang, kedua SMP Negeri 1 Bengkayang, ketiga SMP Rehobot, keempat SD Negeri 2 Bengkayang, yang kelima SD Negeri 9 Rangkam, di mana kelima sekolah tersebut berada pada Jalan Raya Sanggauledo, Kecamatan Mengkayang. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama yaitu bagaimana kondisi zona selamat sekolah atau ZOS di kawasan sekolah di Jalan Raya Sanggauledo, Kecamatan Mengkayang. Yang kedua, bagaimana volume lalu lintas pada kawasan sekolah di Jalan Raya Sanggauledo, Kecamatan Mengkayang. Yang ketiga, bagaimana perilaku penyeberangan jalan pada kawasan sekolah di Jalan Raya Sanggauledo, Kecamatan Mengkayang. Yang keempat, bagaimana perilaku pengantar pada kawasan sekolah di Jalan Raya Sanggauledo, Kecamatan Mengkayang. Yang kelima, bagaimana kecepatan kendaraan saat melintasi zona selamat sekolah atau ZOS pada kawasan sekolah di Jalan Raya Sanggauledo, Kecamatan Mengkayang. Yang keenam, bagaimana rekomendasi yang diperlukan guna menunjang fungsi dari zona selamat sekolah atau ZOS pada kawasan sekolah di Jalan Raya Sanggauledo, Kecamatan Mengkayang. Tujuan penelitian ini diantaranya yaitu 1. Mengetahui kondisi zona selamat sekolah atau ZOS pada kawasan sekolah di Jalan Raya Sanggauledo, Kecamatan Mengkayang. Yang kedua, mengetahui volume lalu lintas pada kawasan sekolah di Jalan Raya Sanggauledo, Kecamatan Mengkayang. Yang ketiga, mengetahui perilaku penyeberangan jalan pada kawasan sekolah di Jalan Raya Sanggauledo, Kecamatan Mengkayang. Yang keempat, mengetahui perilaku pengantar pada kawasan sekolah di Jalan Raya Sanggauledo, Kecamatan Mengkayang. Yang kelima, mengetahui kecepatan kendaraan saat melintasi zona selamat sekolah atau ZOS pada kawasan sekolah di Jalan Raya Sanggauledo, Kecamatan Mengkayang. Yang keenam, mengetahui rekomendasi yang diperlukan guna menunjang fungsi dari zona selamat sekolah atau ZOS pada kawasan sekolah di Jalan Raya Sanggauledo, Kecamatan Mengkayang. Batasan masalahnya. Yang pertama yaitu penelitian difokuskan pada kawasan sekolah di SMA Negeri 1 Bengkayang, SMP Negeri 1 Bengkayang, SMP Rehobot, SD Negeri 2 Bengkayang, dan SD Negeri 9 Rangkam.
yang terletak pada Jalan Raya Sanggauledo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Penelitian ini difokuskan hanya mengevaluasi ZOS pada kawasan sekolah SMA Negeri 1 Bengkayang, SMP Negeri 1 Bengkayang, SMP Rehoboth, SD Negeri 2 Bengkayang, dan SD Negeri 9 Rangkam. Ketiga, pengamatan terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu pengamatan kondisi existing ZOS pada kawasan sekolah SMA Negeri 1 Bengkayang, SMP Negeri 1 Bengkayang, SMP Rehoboth, SD Negeri 2 Bengkayang, dan SD Negeri 9 Rangkam. Pengamatan volume lalu lintas meliputi pejalan kaki dan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Pengamatan dilakukan pada hari Senin dimulai pukul 6 sampai dengan jam anak sekolah pulang pada setiap sekolah. Dan untuk sistematika penulisannya sendiri antara lain yaitu pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 tinjauan pustaka, ketiga bab 3 metodologi penelitian, keempat bab 4 analisis data, kelima bab 5 kesimpulan dan saran, kemudian disusul dengan daftar pustaka dan lampiran. Tinjauan pustaka. Tinjau penelitian tentang zona selamat sekolah di Indonesia umumnya mengevaluasi kondisi zona selamat sekolah. Pada penelitian ini juga mengevaluasi kondisi zona selamat sekolah atau ZOS di Kecamatan Bengkayang dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang pedoman teknis pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah melalui penyediaan zona selamat sekolah sesuai dengan SK 3582 AJ 403 DRJB 2018 yang dimana merupakan kelanjutan dari peraturan sebelumnya tentang uji coba penerapan zona selamat sekolah di 11 kota di Pulau Jawa, yaitu SK 3236 AJ 403 DRJB 2006. Adapun beberapa penelitian terkait zona selamat sekolah yang dijadikan sebagai referensi antara lain dari Dimas Aji Pratama tahun 2021 mengevaluasi ZOS di Kecamatan Pontianak Selatan, di mana tujuan dari penelitian ini yaitu mengevaluasi ZOS yang berada pada sekolah di Kecamatan Pontianak Selatan mengacu pada SK 3236 AJ 403 DRJB 2006. Dan hasilnya bisa dilihat di sini, di mana dia menggunakan metode statistik uji Z yang menunjukkan Z hitungan dengan Z tabel. Kemudian dibandingkan dan didapat bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah diterapkan ZOS, siswa sekolah belum selamat, sehingga disimpulkan penerapan ZOS di Kecamatan Pontianak Selatan belum memenuhi. Kemudian ada Fajiasi Larasasti tahun 2018 juga melakukan penelitian tentang evaluasi keberadaan ZOS di Kecamatan Pontianak Kota. Hasil penelitian menyampaikan bahwa masih ada marka jalan dan rambu yang belum memenuhi standar pada kawasan ZOS yang diteliti. Dari Andri Riani Sanggelorang tahun 2019, di mana melakukan penelitian tentang evaluasi penerapan zona selamat sekolah di Kota Manado. Dengan hasil studi menunjukkan tingkat penurunan kecepatan kendaraan bermotor ketika melewati ZOS, namun dianggap kurang signifikan sehingga disimpulkan penerapan ZOS di SMP Negeri 10 Manado dan SMP SMA Pretiwi Manado belum efektif. Teguh Prawito melakukan evaluasi penerapan zona selamat sekolah pada lengkung horizontal di kawasan SDN 1 Ciargeudis, Kota Bandung, di mana hasil dari penelitian tersebut adalah pemasangan rambu lalu lintas dan pemasangan ZOS yang dinilai kurang tepat sehingga diperlukan desain ulang pada kawasan ZOS tersebut sesuai dengan SK 3582 AJ 403 DRJD 2018. Dan ini dari Hiratius Gerki Sinaga tahun 2019 juga melakukan evaluasi ZOS pada Kota Medan, di mana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan zona selamat sekolah di Kota Medan belum memenuhi sasaran perencanaan sebagaimana yang telah dimuat dalam peraturan yang berlaku. Pada penelitian kali ini sendiri, penulis melakukan penelitian akan evaluasi ZOS. Hal yang membedakan dari penelitian di atas yaitu kawasan sekolah di Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Yang artinya yang pertama lokasi penelitian berbeda. Kemudian parameter yang ditinjau pada penelitian ini yaitu yang pertama kondisi existing ZOS pada kawasan sekolah yang diteliti, kedua perilaku pengantar, ketiga perilaku penyeberang jalan, keempat volume lalu lintas, dan kelima kecepatan kendaraan yang melewati ZOS.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan ZOS pada kawasan sekolah di Kecamatan Bengkayang sudah memenuhi peraturan yang berlaku, serta memberikan rekomendasi-rekomendasi yang serasa diperlukan untuk meningkatkan kualitas zona selamat sekolah pada kawasan sekolah yang diteliti. Sehingga berdasarkan SK 3582 AJ 403 DRJD 2015, zona selamat sekolah atau ZOS merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan berjalan kaki pada kawasan sekolah. Manajemen dan rekayasa lalu lintas seperti penggunaan rambu lalu lintas, pemasangan marka jalan, dan penggunaan pembatasan kecepatan bertujuan untuk mengingatkan dan membuat kendaraan waspada terhadap keselamatan penyeberang jalan saat melintasi zona selamat sekolah. Dan ini tabel yang mengacu pada kebutuhan minimum atau tambahan pada fasilitas zona selamat sekolah. Ini ada tipe jalan, dimana kalau 2 lajur tak terbagi, maka kebutuhan minimumnya itu 4 lajur tak terbagi. Kebutuhan minimumnya untuk penerapan fasilitas zona selamat sekolah ada itu. Dan untuk 4 lajur terbagi, maka kebutuhan minimum yang diperlukan untuk penerapan zona selamat sekolah juga sudah ditentukan. Desain ZOS. Desain ZOS ditentukan berdasarkan tipe jalan, lokasi sekolah, dan jarak apabila ada 2 sekolah berdekatan. Desain ZOS sesuai dengan ketentuan SK 3582 AJ 403 DRJD 2018 sebagai berikut. Ini ada desain ZOS untuk 2 lajur, desain ZOS untuk 4 lajur, desain ZOS 2 sekolah yang berjarak kurang dari 50 meter, desain ZOS 2 sekolah yang berjarak 50 meter sampai dengan 100 meter, desain ZOS 2 sekolah yang berjarak 100 meter sampai dengan 250 meter, desain ZOS untuk sekolah yang berlokasi di persimpangan, desain ZOS untuk sekolah yang berlokasi di persimpangan dengan jarak 50 meter sampai dengan 250 meter dari jarak simpangnya. Dan ini desain ZOS untuk sekolah yang berlokasi di tikungan. Adapun desain ZOS dengan desain penempatan potongan untuk kondisi jalan selain desain contours, ada segmen A sebagaimana berikut, segmen B, segmen C, segmen D, segmen E, dan segmen F. Kemudian ada rambu lalu lintas sebagai fasilitas pelengkap ZOS. Kemudian untuk marka jalannya sendiri ada marka melintang seperti pada gambar berikut, marka membujur berupa garis kutu, marka membujur berupa garis putus, marka ZOS, marka larangan parkir, dan marka merah. Kita pun gaduh. Dan ada pejalan kaki. Pejalan kaki merupakan salah satu instrumen pengguna jalan yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan pada lintasan jalan, baik di pinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki, ataupun menyeberang jalan. Keragaman pejalan kaki yang menyeberang jalan berdasarkan kondisi fisiknya dibagi menjadi 3, yaitu penyeberang cacat fisik, penyeberang anak, dan penyeberang lanjut usia. Bewar 1992. Yang pertama, penyeberang cacat fisik. Penyeberang cacat fisik adalah pejalan kaki yang memiliki keterbatasan atau cacat fisik. Yang kedua, penyeberang anak-anak, yaitu pejalan kaki yang berumur 0 hingga 12 tahun. 3, penyeberang usia lanjut, di mana pejalan kaki yang cenderung mengalami kecelakaan daripada usia lainnya. Berdasarkan ASTO 2004, karakteristik pejalan kaki dapat dikelompokkan berdasarkan umur. Dapat dilihat pada tabel berikut. Jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 menjelaskan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, masuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Yang pertama, klasifikasi jalan berdasarkan sistem jaringannya, yaitu jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional.
Kemudian jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Dan klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya yaitu pertama jalan arteri, di mana sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Kedua, jalan kolektor, di mana jalan ini berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Kemudian ketiga, jalan lokal, yaitu berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Yang kemudian keempat, jalan lingkungan adalah jalan yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Yang kemudian klasifikasi jalan berdasarkan statusnya, yaitu yang pertama ada jalan nasional, di mana jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Yang kedua, jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, atau antar ibu kota kabupaten atau kota, dan jalan strategis provinsi. Yang ketiga, jalan kabupaten. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dan dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten. Kemudian keempat, jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. Yang kelima, jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman dalam desa, serta jalan lingkungan. Kemudian kita masuk ke volume lalu lintas, di mana volume lalu lintas didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang lewat pada suatu titik di ruas jalan atau pada suatu lajur selama interval waktu tertentu. Satuan dari volume lalu lintas disebut satuan mobil penumpang atau SMP. Persatuan waktu. Nilai arus lalu lintas atau quantity, singkat Q, menjelaskan komposisi lalu lintas dengan menyatakan arus atau volume lalu lintas dengan satuan mobil penumpang atau SMP menggunakan ekivalensi mobil penumpang atau kita sebut EMP yang diturunkan secara empiris berdasarkan Departemen PU tahun 1997 sebagai berikut. Yang pertama ada kendaraan ringan, kita sebut light vehicle atau LV. Ini yang termasuk ke dalam LV yaitu mobil penumpang, minibus, pick-up, dan jeep. Kemudian kendaraan berat kita sebut heavy vehicle atau HP, termasuk bus dan truk. Sepeda motor kita sebut motorcycle atau MC, termasuk kendaraan bermotor beroda 2. Dan kemudian kendaraan tak bermotor atau unmotorized, atau kita sebut UN, termasuk kendaraan beroda yang menggunakan tenaga manusia atau hewan. Nilai ekivalensi mobil penumpang sendiri berdasarkan Departemen PU tahun 1997 dapat dilihat pada tabel berikut. Di mana untuk beberapa tipe jalan, maka nilai empirisnya berbeda. Kemudian kita lanjut ke kapasitas atau capacity, yaitu arus maksimum yang melalui suatu titik di jalan yang dapat dipertahankan per satuan waktu pada kondisi tertentu. Nilai kapasitas telah diamati melalui pengumpulan data lapangan selama memungkinkan. Kapasitas atau C dinyatakan dalam satuan mobil penumpang. Persamaan dasar untuk menentukan kapasitas adalah sebagai berikut, di mana C sama dengan CO dikali FCW dikali FCSP dikali FCSF dikali FCCS dengan satuan mobil penumpang per jam. Di mana C atau C yaitu kapasitas sesungguhnya atau satuan mobil penumpang per jam, dengan CO kapasitas dasar, FCW faktor penyesuaian lebar jalan, FCSP faktor penyesuaian pemisah arah,
FCSF, faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan. Dengan FCCS, faktor penyesuaian ukuran kota. Ya, untuk yang pertama yaitu kapasitas dasar, di mana kapasitas pada kondisi ideal. Kapasitas dasar dapat ditentukan sesuai dengan tabel berikut. Dengan tipe jalan, didapat kapasitas dasarnya, kemudian ada keterangannya apabila itu per lajur atau total dua arah. Kemudian untuk faktor penyesuaian untuk kapasitas, di mana ada beberapa faktor sebelumnya. Yang pertama itu adalah faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas FCW. Dengan nilai faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas FCW didapatkan dengan memasukkan lebar jalur lalu lintas efektif yang dapat dilihat pada tabel di samping. Apabila tipe jalannya 4 lajur, kita masukkan saja nilai efektifnya, nilai lebar jalur lalu lintas efektifnya, kemudian kita mendapatkan nilai FCW-nya. Yang kemudian yang kedua itu faktor penyesuaian pemisah arah atau FCSP, di mana nilai faktor penyesuaian pemisah arah atau FCSP dengan memasukkan persentase arus ke tabel 2.8. Tabel 2.8 itu tabel yang di bawah ini. Tabel 2.8 hanya memberikan nilai untuk jalan 2 lajur 2 arah dan jalan 4 lajur 2 arah tak terbagi. Sedangkan untuk jalan terbagi dan satu arah faktor penyesuaian pemisah arah nilainya 1. Tabel nilai faktor penyesuaian pemisah arah dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, yang ketiga faktor penyesuaian hambatan samping atau FCSF, di mana yang pertama faktor penyesuaian kapasitas untuk pengaruh hambatan samping dan bahu pada jalan perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian apabila untuk hambatan sampingnya yang berdasarkan jarak antar truk dan penghalang ada trotoar, dan hambatan samping dapat dilihat pada tabel berikut. Dan untuk nilai faktor FCSF, tipe hambatan samping dapat dilihat pada tabel berikut. Sehingga didapat kelas hambatan samping pada ruas jalan dengan menggunakan tabel berikut. Faktor penyesuaian ukuran kota atau FCCS. Faktor penyesuaian ukuran kota atau FCCS didapat dengan memasukkan jumlah penduduk kota pada tabel berikut. Tinggal kita dapat apabila penduduk kotanya kurang dari 1 juta penduduk, maka nilai FCS-nya 0,86 dan seterusnya. Setelah itu kita lanjut ke derajat kejenuhan, di mana derajat kejenuhan atau degree of saturation didefinisikan dengan rasio volume terhadap kapasitas. Rasio F per C digunakan sebagai faktor dalam penentuan perilaku lalu lintas dan pada suatu ruas jalan. Nilai derajat kejenuhan akan menentukan suatu ruas jalan memiliki masalah kapasitas atau tidak. Persamaannya derajat kejenuhan ditulis sebagai berikut. Dengan DS atau derajat kejenuhan, degree of saturation, sama dengan volume dibagi dengan kapasitasnya. Dari derajat kejenuhan, maka didapat level of service suatu jalan dengan tabel berikut. Bila rasio P per C-nya atau volume per kapasitasnya sekian, maka tingkat pelayanan jalannya dikategorikan pada tabel berikut. Dan kecepatan. Kecepatan adalah jarak perpindahan suatu objek dari suatu titik ke titik yang lain dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan manual kapasitas jalan atau MKJI, menggunakan kecepatan tempuh sebagai ukuran utama kinerja suatu segmen jalan. Kecepatan tempuh didefinisikan dalam MKJI sebagai kecepatan rata-rata ruang dari kendaraan sepanjang segmen jalan. Kecepatan kendaraan pada ZOS adalah waktu yang dibutuhkan kendaraan untuk melalui suatu jalur tertentu yang sering diukur dalam satuan jarak per waktu, yang dinyatakan dalam kilometer per jam biasanya, atau meter per second. Ini kita akan menggunakan kilometer per jam. Kesamaan untuk mencari kecepatan suatu kendaraan saat melewati ZOS adalah V dengan V itu kecepatan, kilometer per jam, sama dengan delta X per delta T, di mana delta X adalah selisih jarak tempuh yang
dialami kendaraan, dan kemudian delta T adalah selisih dari waktu tempuh kendaraan. Kemudian kita lanjut ke uji Z. Uji Z adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu. Menurut peraturan Dirjen Hukdat tahun 2006 bahwa terdapat 3 variabel dalam menganalisis SOS dengan menggunakan uji statistik Z, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan kendaraan. Kedua, karakteristik perilaku pengantar. Yang ketiga, karakteristik perilaku penyeberang jalan. Yang pertama yaitu analisis kecepatan kendaraan. Kecepatan dari hasil pengamatan dilakukan uji Z dengan persamaan Z hit sama dengan X bar dikurangi IR dibagi standar deviasi, di mana standar deviasinya dibagi lagi dengan akar dari jumlah sampel, di mana X bar sendiri merupakan kecepatan rata-rata. Saya dapat lihat di slide berikut. Dengan catatan apabila Z hit kurang dari sama dengan Z table, maka jalan pada daerah ZOS dinyatakan aman dengan tingkat kesalahan 5%. Dan apabila Z hit lebih besar daripada Z table, maka jalan pada daerah ZOS dinyatakan belum aman dengan tingkat kesalahan 5%. Kemudian ada karakteristik perilaku pengantar, di mana analisis karakteristik ini dianalisis dengan persamaan berikut, di mana Z hit sama dengan P bar dikurangi 0,5 dibagi dengan akar dari P bar dikurangi 0,5 dibagi dengan jumlah sampel. Rumusnya bisa dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian untuk P bar-nya sendiri merupakan skor rata-rata yang mengikuti SK 3236 AJ 403 DJ 2006 tentang uji coba penerapan ZOS. Maka penentuan skornya dapat dilihat pada slide ini. Apabila arah kedatangannya dari kiri, maka skornya 0 dan seterusnya. Dengan catatan apabila Z hit lebih besar sama dengan Z table, maka perilaku pengantar pada daerah ZOS dinyatakan aman dengan tingkat kesalahan 5%. Dan apabila Z hit kurang dari Z table, maka perilaku pengantar pada daerah ZOS dinyatakan dulu aman dengan tingkat kesalahan 5%. Kemudian ada karakteristik penyeberangan jalan. Analisis karakteristik penyeberang jalan pada ZOS menggunakan uji Z dengan persamaan berikut, di mana Z hit sama dengan P bar dikurangi 0,5 dibagi dengan akar dari P bar dikali dengan 1 dikurang P bar dibagi dengan jumlah sampel, di mana P bar merupakan skor rata-rata dengan penentuan skor mengikuti SK 3236 AJ 403 DRDJ tahun 2006 tentang uji coba penerapan ZOS. Nilai skor mengacu pada tabel berikut, dengan catatan apabila Z hit lebih besar sama dengan Z table, maka perilaku penyeberang jalan pada daerah ZOS dinyatakan aman dengan tingkat kesalahan 5%. Apabila Z hit kurang dari Z table, maka perilaku penyeberangan jalan pada daerah ZOS dinyatakan belum aman dengan tingkat kesalahan 5%. Kemudian itu akhir dari pinjaman pustaka kita. Kemudian kita akan memasuki metodologi penelitian. Metodologi penelitian untuk pendahuluannya yaitu Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di negara Republik Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Penelitian ini meneliti tentang evaluasi kondisi existing source pada kawasan-kawasan sekolah yang ada pada Jalan Raya Sanggauledo di Kecamatan Bengkayang. Sekolah yang diteliti yaitu SDN 2 Bengkayang, SMP N1 Bengkayang, SMA N1 Bengkayang, SMP Rehoboth, dan SDN 9 Rangkang. Parameter yang diteliti antara lain kondisi existing source pada kawasan sekolah, perilaku pengantar, perilaku penyeberang, volume lalu lintas, dan kecepatan kendaraan yang melewati kawasan source. Penelitian ini dilakukan secara sistematis, dimulai dari proposal penelitian, survei lapangan, pengumpulan data yang dimana meninjau kondisi existing source, perilaku pengantar, perilaku penyeberang, volume lalu lintas, dan kecepatan kendaraan yang melewati source. Kemudian dilakukan analisis yang diperlukan,
guna mendapatkan nilai parameter yang dapat menentukan apakah sudah sesuai kriteria atau tidak dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang pedoman teknis pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah melalui penyediaan zona selamat sekolah. SK 3582 AD 403 DRJD tahun 2018 yang dimana merupakan kelanjutan dari peraturan sebelumnya tentang uji coba penerapan zona selamat sekolah di 11 kota di Pulau Jawa. SK 3236 AD 403 DRJD tahun 2006. Pertama, lokasi penelitian. Ini merupakan keseluruhan dari Kabupaten Bengkayang, di mana Kabupaten Bengkayang sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, yaitu salah satu kabupaten yang terletak di sebelah utara Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu kecamatan pada Kabupaten Bengkayang yaitu Kecamatan Bengkayang, yang secara geografis terletak pada 0 derajat 50 menit 46 second lintang utara dan 109 derajat 29 menit 44 detik bujur timur. Berikut peta geografisnya untuk Kecamatan Bengkayang. Nah, ini peta keseluruhan dari kawasan-kawasan sekolah yang diteliti ya. Penelitian ini meninjau kawasan-kawasan sekolah yang terdapat pada Jalan Raya Sanggau-Ledo. Sekolah yang ditinjau antara lain SDN 2 Bengkayang, SMPN 1 Bengkayang, SMA N1 Bengkayang, SMP Rehoboth, dan SDN 9 Rangkang. Berikut gambaran lokasinya. Di sini untuk keterangannya satu di sini, mana di sini merupakan lokasi dari SDN 2 Bengkayang. Yang dua ini merupakan lokasi SMPN 1 Bengkayang. Yang ketiga merupakan lokasi dari SMA N1 Bengkayang. Yang keempat lokasi dari SMP Rehoboth. Dan yang kelima lokasi dari SDN 9 Rangkang. Ini merupakan layout keseluruhan lokasi penelitian, di mana di sini kita dapat mengetahui jarak antar sekolahnya. Yang pertama, jarak antar SDN 2 Bengkayang dan SMPN 1 Bengkayang berjarak 83,5 meter. Kemudian jarak dari SMPN 1 Bengkayang sampai SMA N1 Bengkayang berjarak 540 meter. Jarak dari SMA N1 Bengkayang sampai SMP Rehoboth 305 meter. Dan kemudian jarak dari SMP Rehoboth sampai SDN 9 Rangkang berjarak 2279 meter. Ini gambaran lokasinya, kemudian foto sekolahnya dan layoutnya untuk SDN 2 Bengkayang. Kemudian ada juga gambaran lokasi dan foto dan layout dari SMPN 1 Bengkayang, gambaran lokasi, foto sekolahnya, dan layout dari SMA N1 Bengkayang, gambaran lokasi, foto sekolahnya, dan layout dari SMP Rehoboth, gambaran lokasi dan foto dan layout dari SDN 9 Rangkang. Kemudian metodologi penelitian untuk diagram aljabar sendiri dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data. Kemudian pengumpulan data ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sendiri terdiri dari data volume lalu lintas, kemudian data perilaku penyeberang jalan, data perilaku pengantar, data kondisi existing roads, dan data kecepatan kendaraan. Kemudian untuk data sekundernya sendiri ada data jumlah siswa, peta lokasi penelitian, dan data jumlah penduduk. Kemudian analisis data, di mana analisis yang dilakukan yaitu analisis volume lalu lintas pada kawasan ZOS, analisis perilaku penyeberang jalan pada tiap kawasan sekolah, analisis perilaku pengantar pada tiap kawasan sekolah, analisis kecepatan kendaraan pada tiap kawasan sekolah, evaluasi zona selamat sekolah pada tiap kawasan sekolah, kemudian rekomendasi peningkatan zona selamat sekolah pada tiap kawasan sekolah. Yang kemudian hasil pembahasan, dapat kesimpulan, dan saran.
Tahap persiapan penelitian. Dengan dimulainya penelitian tersebut, ada baiknya kita melakukan persiapan-persiapan sebelum melakukan penelitiannya, yang dimana mengumpulkan studi literatur dan observasi awal lokasi penelitian. Studi literatur meliputi pengumpulan referensi-referensi yang membahas tentang zona selamat sekolah atau ZOS, dan observasi awal yaitu pengamatan pada lokasi-lokasi penelitian dengan menggunakan alat bantu Google Earth. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dalam usaha pemecahan masalah penelitian. Tujuan teknik pengumpulan data ini untuk memperoleh data dan informasi yang menjadi pertanyaan dalam penelitian. Sifat data dan informasi tersebut yang faktual dan terperinci mampu menggambarkan fenomena yang ada. Data yang akan dikumpulkan yaitu yang pertama, data primer. Ada volume lalu lintas, kecepatan kendaraan, perilaku pengantar, perilaku penyeberang jalan, dan kondisi existing source. Kemudian ada data sekunder, di mana data jumlah siswa pada sekolah-sekolah yang diteliti source-nya, peta lokasi, dan data jumlah penduduk. Penentuan sampel karakteristik pengantar. Ukuran sampel yang diambil minimal 10% dari jumlah siswa pada sekolah tersebut. Metode pemilihan sampel acak sederhana. Peralatan yang digunakan untuk pengumpulan sampel yaitu alat tulis kantor dan formulir. Waktu pengamatan dilakukan pada hari Senin 30 menit sebelum masuk sekolah dan 30 menit setelah pulang sekolah. Survei orang yang diperlukan sebanyak 1 orang. Ada 3 kriteria perilaku yang didata, yaitu arah kedatangan kendaraan, kemudian lokasi berhenti kendaraan, dan naik atau turun siswa dari kendaraan. Kemudian dari kriteria tersebut dimasukkan ke dalam tabel formulir berikut. Berikut tabelnya. Kemudian ada penentuan sampel karakteristik penyeberang dengan ukuran sampel yang diambil minimal 10% dari jumlah siswa pada sekolah tersebut. Metode pemilihan sampel acak sederhana. Peralatan yang digunakan yaitu alat tulis kantor dan formulir. Waktu pengamatan dilakukan pada hari Senin 30 menit sebelum masuk sekolah dan 30 menit setelah pulang sekolah. Surveyornya dilakukan hanya 1 orang. Ada 4 kriteria yang didata, yaitu pertama prosedur baku cara menyeberang jalan, keempat T, yang kedua cara menyeberang, yang ketiga fasilitas yang digunakan, dan yang keempat status penyeberang. Kemudian dari kriteria tersebut dimasukkan ke dalam tabel formulir berikut. Penentuan sampel kecepatan kendaraan, di mana ukuran sampel yang diambil untuk kecepatan kendaraan yaitu minimal 10 dengan maksimal 20 unit kendaraan yang melintasi daerah ZOS. Alat yang diperlukan yaitu stopwatch, alat tulis kantor, dan formulir. Metode pemilihan sampel acak sederhana dengan waktu pengambilan data dilakukan pada hari Senin 30 menit sebelum masuk sekolah dan 30 menit setelah pulang sekolah. Diperlukan surveyor sebanyak 2 orang. Langkah-langkah pengamatan untuk menentukan kecepatan kendaraan yang melintasi daerah ZOS sebagai berikut. A. Yang pertama, menentukan 2 titik pengamatan pada jalan dengan jarak antar titik 100 meter. B. Surveyor pertama memberikan sinyal pada saat kendaraan melintasi titik pertama. Yang ketiga, C. Pada saat surveyor kedua menerima sinyal dari surveyor pertama, surveyor kedua mulai menghitung waktu tempuh kendaraan dengan stopwatch. Yang keempat, surveyor kedua menekan kembali stopwatch seketika setelah kendaraan telah melewati titik pengamatan surveyor kedua. Yang kelima, surveyor kedua mencatat waktu tempuhnya sesuai dengan stopwatch. Ini gambaran sederhananya tentang teknis pengumpulan data untuk kecepatan kendaraan yang melewati ZOS. Gambaran sederhananya, dimana apabila ada kendaraan arah dari sini datang, ketika saat melewati surveyor pertama, maka surveyor pertama ini akan memberikan sinyal kepada surveyor kedua untuk menekan stopwatch untuk menghitung waktu tempuh dari kendaraan tersebut. Hingga sampai kendaraan tersebut melintasi titik pengamatan dari surveyor kedua, maka stopwatch dihentikan dan nilai dari stopwatch tersebut dicatat pada formulir yang telah disediakan. Berikut formulirnya.
ada jenis kendaraan, lama tempuhnya, kecepatan, dan apabila diperlukan maka diberi keterangan. Kemudian volume lalu lintas. Pengamatan volume lalu lintas meliputi pejalan kaki, kendaraan bermotor. Pengamatan dilakukan pada hari Senin dimulai pukul 6 sampai dengan jam anak pulang sekolah pada tiap sekolah. Diperlukan 2 orang sebagai surveyor. Alat yang diperlukan yaitu komputer, alat tulis kantor, dan formulir. Data yang diamati kemudian dicatat pada formulir tabel berikut. Kondisi existing source. Kondisi existing source dievaluasi dengan ketentuan yang telah diatur pada peraturan Dirjen Hubdat tahun 2018. Evaluasi source dilakukan pada hari Senin dengan waktu yang dapat disesuaikan. Adapun ketentuan yang diperhatikan dapat dilihat pada formulir yang sebagai berikut. Pengumpulan data sekunder. Yang pertama ada data jumlah siswa, di mana data jumlah siswa ini pada setiap sekolahnya dapat dia dapatkan dengan mengakses website data pokok pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Adapun apabila diperlukan dapat menghubungi pihak sekolah yang bersangkutan. Kemudian kedua ada peta lokasi penelitian, di mana peta lokasi penelitian dapat diakses pada aplikasi-aplikasi bantuan seperti Google Maps, Google Earth, dan website sistem geoportal jalan dan jembatan dinas, pekerjaan umum, dan penataan ruang Kalimantan Barat. Yang ketiga, jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada Kecamatan Bengkayang dapat diketahui dari website Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang. Metode analisis data. Analisis data berdasarkan metode deskriptif kuantitatif menggunakan statistik distribusi normal atau UJZ dengan membandingkan nilai Z hitung dengan nilai Z tabel dengan tingkat kepercayaan yang telah ditentukan untuk mengetahui perilaku penyeberang jalan, perilaku pengantar dan kecepatan kendaraan pada saat melintasi kawasan ZOS. Adapun analisis yang dilakukan antara lain, yang pertama, analisis volume lalu lintas pada kawasan ZOS dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, rekapitulasi data volume lalu lintas yang telah disurvei. Yang kedua, menghitung volume lalu lintas. Yang ketiga, menghitung kapasitas. Yang keempat, menghitung derajat kejenuhan. Dan yang kelima, menentukan level of service jalan tersebut. Yang kedua, analisis karakteristik pengantar dilakukan sebagai berikut. Rekapitulasi data karakteristik pengantar, kemudian melakukan uji Z untuk mendapatkan nilai Z hit, kemudian membandingkan nilai Z hit dengan Z tabel. Analisis karakteristik penyeberang jalan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, rekapitulasi data karakteristik penyeberang. Yang kedua, melakukan uji Z untuk mendapatkan nilai Z hit. Yang ketiga, membandingkan nilai Z hit dengan Z tabel. Adapun yang keempat yaitu analisis kecepatan kendaraan, di mana analisis kecepatan kendaraan dilakukan sebagai berikut. Pertama, rekapitulasi data kecepatan kendaraan. Yang kedua, melakukan uji Z untuk mendapatkan nilai Z hit. Yang ketiga, membandingkan nilai Z hit dengan Z tabel. Kemudian yang kelima, evaluasi kondisi existing ZOS dilakukan sebagai berikut. Pertama, rekapitulasi data kondisi existing ZOS. Yang kedua, menentukan apakah kondisi ZOS sudah memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku. Sekian dari presentasi saya. Ini daftar pusaka sebagai referensi dari webinar saya. Ini merupakan akhir dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.